Dulu waktu aku masih 5 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Taufik Pradana. Dulu waktu aku masih 5 tahun kan saya menonton iklan smartphone 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 layar sentuh. Terus aku mikir, nggak mungkin aku bisa beli ini. Dan lihat sekarang. Dulu aku juga berpikir tentang sosial media, Instagram, YouTube, dan Twitter sebagainya. Saya merasa, buat apa sosial media? Dan saya juga nggak mau meribetkan diri dengan nomor telepon, akun Google, Gmail, dan lain sebagainya. Dulu pikiran saya memiliki HP ya, dua fungsi, foto atau dokumentasi, dan main game. Dan ngegame, main permainan ya, memang anak kecil ya suka main. Saya belajar bahwa game di HP itu ditujukan untuk orang tua, untuk memberikan entertainment atau hiburan. Lah kan berarti HP itu tidak ditujukan untuk anak kecil di bawah umur. Nah terus permainan game yang ditujukan untuk anak kecil, berarti seharusnya nggak ada dong. Lah kalau ada yang membuat game tapi nggak ada yang main game, terus bagaimana? Baik, terjadi paradok. Seharusnya nggak ada yang bikin game untuk anak kecil, karena permainan-permainan di HP itu ditujukan untuk orang tua, yang dimana juga orang tua juga jarang main HP, jarang main game, karena mereka merasa lah itu kan mainan anak kecil. Ya tidak salah sih, memanglah itulah kenyataan. Tapi bila Anda menemukan bahwa kenyataan tidak demikian, ya begitulah. Ya berarti Anda tereksposur dengan kenyataan yang berbeda dengan saya. Saya belum tereksposur dengan kenyataan Anda. Dan selain daripada dulu saya mikir tentang layar sentuh dan HP dan sosial media, akun Google yang saya belum merasakan fungsi atau mengetahui fungsi dan manfaat dari hal tersebut. Dulu aku juga ora seneng politik, nggak suka dengan politik, ekonomi, sosial, dan lainnya. Karena mengapa saya tidak menyukai politik, ekonomi, dan ilmu sosial? Sebab saya tidak paham fungsi dan manfaat dari mengetahui dari politik dan masalah-masalah yang ada di berita dan yang banyak. Saya merasa buat apa sih? Karena saya tidak merasa terdampak oleh apapun yang sedang di headline, yang di berita-berita. Dan pada kenyataannya di zaman sekarang, siapa yang nonton berita? Apakah masih ada? Ya tentu ada. Akan tapi apakah seberapa banyakkah orang yang menonton berita dan sadar dengan kejadian saat ini? Ya, saya merasa semua orang yang saya kenal ya kan berita besar seperti ya yang di Sumatera dan Aceh. Tapi kan berita besar juga tidak hanya itu. Berita selalu ada
kapanpun, dimanapun, selalu ada suatu kejadian. Petek jaluk madang ya, kabur sit jala lah. Saya merasa terdapat kesamaan antara tidak mengetahui manfaat, tidak mengetahui fungsi, dan tidak mengetahui dampak, dan secara keseluruhan tidak mengetahui sesuatu, langsung merasa bahwa hal tersebut tidak penting. Lah, dengan ketidaktahuan inilah ketidakpentingan datang, dan langsung ya merasa tidak mau tahu, nggak mau apa ya, menyibukkan diri dengan hal-hal yang terasa tidak berfaedah. Akan tetapi, apakah kita sudah melakukan hal yang berfaedah? Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah saya lakukan sebenarnya? Main game, nonton video, dan hal-hal yang tidak berfaedah lainnya. Dulunya itu adalah toko, nggak laku, nggak ada orang, ya udah langsung bubar. Asalnya enaknya juga ada, tapi gak rame ya. Lah, sekarang setelah saya memahami apa itu politik, apa itu ilmu sosial ataupun ekonomi, apa itu dan sosial media, akun Google dan nomor telepon, saya paham. Dan akan tapi pemahaman tersebut tidak datang dengan aksi. Seperti apa ya? Ya, saya sudah memiliki keingintahuan. Saya sudah mencari tahu, dan sekarang sudah tahu seperti ada yang kosong, seperti ada sesuatu yang perlu saya lakukan. Bahwasanya keadaan di dunia saat ini, keadaan politik, keadaan sosial, dan keadaan lingkungan, terdapat rasa gerakan tentang melakukan sebuah perubahan. Akan tapi saya tidak tahu. Ya terus ngapa butuh ngapa. Jadi masih dalam proses mencari tahu apa yang perlu saya lakukan. Ya tentu banyak sekali donasi-donasi yang bisa dilakukan, menjadi relawan, atau bahkan hanya menyebarkan pesan. Contoh saja, video ini sudah bisa dikatakan menyebarkan suatu pesan. Tapi ya fungsi dari video ini yang sebenarnya, fungsi primary atau utama, hanya sebagai wadah atau saya berlatih untuk mengatakan apa yang saya pikirkan, thinking out loud, berpikir keras, bukan keras, berpikir keras, tapi keras secara suara lah, suara keras, berpikir keras suara, yang mengutarakan lah apapun pikiran. Ini 10 menit. Dan
kita sendiri disibukkan dengan permainan-permainan di dunia, disibukkan dengan kesibukan kerja, kesibukan mencari uang, kesibukan untuk bertahan, survival, bertahan hidup. Bahwa bertahan hidup di dunia itu sulit, mencari uang itu sulit. Ya menurut saya sih nggak sulit amat. Sebenarnya sih apa kesulitan dari hidup ini? Memproses kejadian yang traumatik mungkin, memproses kematian orang lain mungkin, memproses kegagalan diri yang berulang kali nggak sukses mungkin. Jangan menyerah, jangan menyerah, pantang menyerah. Ya ngomong gue gampang. Ya, benarkah begitu ngomong itu gampang? Kenapa Anda enggak ngomong? Kenapa diam saja? Hah? Ngomong itu gampang. Terus mengapa diam? Oke, ngomong itu gampang. Ya wis bertindak. Dan dengan saya merekam video ini adalah sebuah tindakan. Apakah itu terhitung? Bagaimana Anda akan menjawab jika nanti ditanya tentang tanggung jawab? Apa tanggung jawab Anda? Aduh. Ya mungkin itu kesulitannya adalah mencari tahu. Bahkan kadang memotivasi diri untuk bertindak pun juga sulit. Meskipun sudah tahu mau apa, meskipun saya sudah tahu bahwa saya perlu melakukan sesuatu, saya tidak mau melakukannya. Males. Lagi berayan lah, mengkondisi nunggu nih rampung berayane. Sampai ketekarap tugas saya. Pause disit lah, hiatus disit. Garap skripsinya ya, lagi beraya. Ya pengen nonton YouTube udah seminggu. Udah seminggu berayane. Apa bisa seminggu ya? Bisa apa paling? Ora ya, minggu wingi uas padahal. Minggu wingi uas. Tidak terasa lama. Tidak terasa lama saya merasa kapan pertama saya membuat rekaman pikiran ini kan rekaman pikiran nomor 9 ya, 9 hari lebih lah yang lalu. Sembilan hari lebih. Kita lihat saja nanti pada akhirnya gimana. Aduh. Saya juga merasa saya saat melihat headline atau news atau berita, kayak berita terakhir yang masih saya ingat itu berita banjir di Tegal yang disebabkan oleh penerbangan liar di Gunung Slamet. Gunung Slamet ada ketahuan apa jenenge awan. Dan ya adalah sakit. Aduh, gimana ya? Penerbangan liar. PLT. You know or not. Kesibukan apa yang kalian lakukan hari ini? Sibuk dan produktif itu berbeda. Produktif itu menciptakan sesuatu. Terdapat produk yang dihasilkan dari pekerjaan. Kesibukan melakukan suatu kegiatan yang tidak memiliki produk. Ya
ya sibuk aja, sibuk main game, sibuk nonton video, sibuk main, setiap kegiatan yang menghabiskan banyak sekali waktu itu bisa dikatakan sibuk menurut saya. Kalau Anda ingin mengetahui makna sibuk bisa di Google masih ada, atau mau di Google, mau tidak mau menggunakan Google, terserah kalian. Apalagi ya, saya kemarin juga nonton video tentang para lupa pak udah parah dong, saya menyerah, nggak ingat. Ya, memang alamiah bagi seseorang untuk lupa. Maka dari itu, seperti ayat nomor 3 Al-Asr, untuk terus mengingatkan, menasehati orang lain untuk terus melakukan kebenaran. Salah satu hal yang tidak mungkin rugi adalah mengingatkan atau menasehati orang lain tentang kebenaran dan menjauhkan dari keburukan. Ya. Ya lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton, dan I will not say those like and whatever.